Udah. Hmm. Baik, izin saya mulai dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada dokter Ahmad Buzai separuh konsultan ini. Ya, saya telah bergabung sebagai narasumber pada hari ini. Izinkan saya mempresentasikan materi pada malam hari ini mengenai terapi oksigen. Nah, secara definisi, bahwa terapi oksigen itu adalah pemberian oksigen yang konsentrasi lebih besar daripada udara ruangan untuk mencegah atau mengobati hipoksemi, yaitu penurunan tekanan parsial oksigen atau PaO2 dalam darah. Bahwa oksigen per definisi juga sebagai bahan farmakologitas tidak berwarna, tidak berbau, dan digunakan untuk sebagai proses pembakaran. Nah, tujuan pemberian terapi oksigen adalah mempertahankan PaO2 lebih dari 60% mmHg atau saturasi O2 lebih dari 90, mencegah hipoksemi, mencegah hipoksia sel dan jaringan, menurunkan kerja pernapasan, dan menurunkan kerja otot jantung. Pada pemberian terapi oksigen, berdasarkan BTS Guideline for Emergency Oxygen Use in Adult Patient, sampai sampai yang saya temukan sumbernya bahwa use pada tahun di 1998 dengan PPOK di 88 sampai 92. Untuk memberikan terapi oksigen, pertama perlunya menentukan status oksigenasi dapat dinilai berdasarkan pemeriksaan fisik, AGD dan pulse oximetry, menentukan sistem pemberian oksigennya, lalu menentukan konsentrasi yang dikehendaki, lakukan evaluasi AGD secara periodik, dan perhatikan efek samping pemberian terapi oksigen. Berdasarkan jurnal Continuous Oxygen Delivery System, Acute Care, Infant, Children, and Adult, terbagi dua pemberiannya, invasif dan non-invasif. Invasif yaitu contohnya seperti ventilator, dan non-invasif dibagi dua, pertama dengan sistem aliran rendah atau low flow, dan yang kedua adalah sistem aliran tinggi atau high flow. Yang aliran rendah terdiri dari nasokanul, face mask, sungkup muka dengan kantong, lalu dengan high flow itu ada HFNC dan CPAP. Lalu juga tidak lupa dengan juga arus tinggi terdiri dari venturi. Ini konsentrasinya eh, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Pertama adalah metode pemberian oksigen yang pertama dengan yang low flow. Yang low flow, low concentration, yaitu adalah nasal kanul yang mendapat memberi oksigen dengan aliran 1 sampai 3 liter atau 1 sampai 5 dan konsentrasi fraksi antara 24 sampai 24% yang dapat dinilai per naik 1 liter, yaitu dapat penambahan sebanyak 4%. Keuntungannya adalah pemberian oksigen lebih stabil, pasien bebas bergerak, makan dan minum, dan murah. Lalu dengan kerugiannya itu tidak dapat memberikan O2 lebih dari 5 liter per menit, dan terjadi iritasi selaput lendir, nasofaring, dan kateter mudah tersumbat dengan sekret atau tetap. Lalu yang kedua adalah uh, low low flow high concentration, itu terdiri dari sungkup muka yang sederhana, simple mask, yaitu aliran rendah dengan hidung, nasofaring, dan orofaring sebagai penyimpan yang bisa diberikan di atas 5 sampai 8 liter per menit dengan konsentrasi antara 40 sampai 60. Keuntungannya adalah konsentrasi oksigen yang diberikan lebih tinggi dari kateter atau nasal kanul. Sistem pelembabnya dapat ditingkatkan dari sungkup dan mudah digunakan. Dan kerugian tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen kurang dari 40%, menyebabkan penumpang CO2 jika aliran rendah. Lalu yang kedua, mengenai low flow high concentration, yaitu suku muka dengan kantong atau rebreathing mask, yaitu yang diberikan 8 sampai 12 liter dengan konsentrasi 60 sampai 80%. Dengan udara inspirasi sebagian bercampur dengan udara ekspirasi, sepertiga masuk ke dalam kantong dan 2/3 melewati lubang-lubang di bagian samping. Dan keuntungannya, konsentrasi lebih tinggi dari suhu muka sederhana dan tidak mengeringkan dari selaput lendir.
dan kerugiannya tidak dapat memberikan oksigen konsentrasi rendah jika aliran lebih rendah, dapat menyebabkan CO2 dan, dan kantong oksigen juga bisa terlipat. Lalu yang ketiga adalah low flow high concentration, yaitu suku muka dengan kantong dengan non NRM atau non rebreathing mass. Itu bisa diberikan 8 atau 10 sampai 15 liter dengan konsentrasi oksigen 80 sampai 100%. Udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi, tidak dipengaruhi oleh udara luar. Keuntungannya dapat mencapai 100% dan tidak mengeringkan sap lendir. Kerugiannya adalah kantong oksigen yang bisa terlipat. Lalu ini sudah. Sekarang ini kita masuk kepada sistem aliran yang tinggi, yang high flow, yang yaitu ada pemberian oksigen FiO2 lebih stabil dan tidak mengalami pernapasan, sehingga dengan teknik ini menambah konsentrasi oksigen lebih tepat dan teratur. Terdiri dari dua, yaitu high flow low concentration dan high flow high concentration. Yang high flow concentration itu contohnya adalah suhu Venturi, dengan prinsip yaitu gas yang dialirkan dan tabung disungkup, dihimpit untuk mengatur suplai oksigen sehingga tercipta tekanan negatif. Yang akibatnya udara luar dihisap dan aliran udara dihasilkan lebih banyak. Aliran bisa 4-12 liter dengan konsentrasi 30-55%. Keuntungannya adalah konsentrasi oksigen lebih konstan sesuai pada alat dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pola kapal terhadap PVO2. Suhu dan gas dapat dikontrol serta tidak terjadi penumpukan CO2. Kerugiannya umumnya hampir sama dengan sungkup pada aliran rendah, yaitu yang bisa terlipat ataupun kalau terlalu rendah maka dapat jadi penumpukan CO2. Ada dua tipe yang seperti ini dan juga yang warna ini sesuai dengan warnanya, seperti contohnya biru dengan FiO2 24% dengan O2 2 liter, sampai hijau yang paling tinggi FiO2 60% dengan O2 15 liter per menit. Lalu untuk anak-anak yang high flow high concentration, ini masuk kepada yang high flow high concentration adalah headbox, ini pada anak-anak dengan aliran gas kisar 10 liter per menit, yang membuat aliran oksigen lebih adekuat jika penumpukan CO2 dan mencegah terjadinya rebreathing CO2. Nah, ini yang CPAP, metode ventilasi dengan pemberian tekanan positif dan siklus respirasi untuk napas spontan. Lalu juga ini HFNC berdasarkan dari atau KHAC, kanulasi hidung arus cepat, yaitu sistem terapi oksigen yang dapat menghantarkan oksigen terhumidifikasi dan dihangatkan dengan fraksi oksigen sampai dengan 100% dan alus pengantaran sampai dengan 60 liter per menit. Ini contoh alatnya. Dan ini tempat mengaturnya. Nah, ini perbandingan antara nasal kanul yang biasa dengan HFNC. Kalau yang di bangsal ini yang Airvo 2 yang gambar di sebelah kanan. Perbandingannya adalah pada nasal kanul biasa, hembusannya dingin tidak nyaman. Dengan HFNC biasanya diatur sampai 37 derajat. Dengan HFNC dari 5 liter sampai 60 liter per menit. Dan rasa kalau biasa, humidifikasi tidak optimal, yaitu dapat merusak silia, mukosa, dan eh, sulit digunakan pada brand oksigen jangka panjang. Dan HFNC bisa sampai 100% dan dapat diberikan pada jangka panjang. Dan pada nasal kanul tergantung pada flow, pada HFNC tidak tergantung pada flow, bisa diatur secara terpisah. Indikasi pemberian terapi oksigen adalah pasien-pasien mengalami hipoksia atau hipoksemia. Hipoksia yaitu kurang O2 di jaringan dan hipoksemi kurang O2 di dalam arteri. Dan PaO2 kurang dari 60 atau SaO2 kurang dari 90% atas sesuai indikasi pada status klinis. Ada situasi di mana terdapat hipoksemia akut atau hipoksia. Dan terdapat 5 tipe hipoksia: hipoksia hipoksik, hipoksia hemik, hipoksia sirkulatori, demand hipoksia, dan hipoksia histotoksik. Trauma berat, misalkan infak akut, dan eh, segera setelah operasi. Ini pembagiannya bisa dijelaskan secara singkat saja, yaitu PA2 rendah akibat FiO2 kurang dari 0,21 atau penurunan tekanan barometrik. Biasanya pada pasien kurangan O2
hipoventilasi, gangguan ventilasi akibat kelemahan neuromuskuler, dan gangguan oksigenasi akibat fibrosis pulmoner (ATS). Ischemik, PaO2 normal, tapi O2 yang diikat dalam sedikit atau penurunan kapasitas oksigen. Biasanya pada anemia, kelainan CO, dan metemoglobinemia. Sukses sirkulatori, yaitu akibat lambatnya aliran darah karena ada bendungan atau sumbatan. Bisa terjadi secara iskemik ataupun kogestif karena bendungan. Biasanya pada pasien dengan penurunan cardiac output, contohnya pada iskemik miokard. Demand hipoksia yaitu terjadi karena aktivitas yang berlebihan sehingga kemampuan penyediaan O2 lebih rendah dari penggunaannya. Pada pasien peningkatan konsumsi oksigen pada jaringan bermetabolik, contohnya pada pasien demam. Hipoksia histotoksik, O2 yang dibawa darah ke kapiler cukup, tapi karena pengaruh racun tidak dapat menggunakan O2 sehingga O2 kembali ke darah vena dengan jumlah lebih banyak. Ada pasien seperti pengguna oksigen, berarti pada keracunan cyanida. Ini indikasi, terdapat dua indikasi terapi oksigen, jangka pendek dan jangka panjang. Indikasi yang sudah direkomendasikan yaitu hipoksemia akut, cardiac arrest, hipotensi, cardiac output yang rendah, dan acidosis metabolik dan respiratory distress. Yang masih dipertanyakan atau questionable yaitu infark miokard tanpa komplikasi, sesak napas tanpa hipoksemi, sickle cell crisis, dan angina. Pada jangka panjang, terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara continuous ataupun tidak continuous. Ketika PO2 pada saat istirahat kurang dari sama dengan 50 mm Hg atau SaO2 kurang dari sama dengan 88%. PO2 istirahat 56 sampai 59 atau kurang dari 89% pada satu keadaan berikut. Terdapat edema yang disebabkan karena CHF, P pulmoner pada EKG, lubang P lebih dari 3 mm pada lead 23 AVF, dan eritrositemia, hematokrit lebih dari 56%. Yang tidak continuous, yaitu selama exercise, PaO2 kurang dari 55% mm Hg atau saturasi lebih dari 88%. Selama tidur, PaO2 kurang dari 55 mm Hg atau saturasi oksigen kurang dari 84% dengan komplikasi seperti hipertensi pulmoner, somnolen, dan aritmia. Ini sumbernya sama seperti tadi, seperti hipoksemia yang tercatat, eh, eh, situasi akut dengan hipoksemia seperti respiratory distress, trauma, miokard infark akut dengan hipoksemi, low cardiac output dengan acidosis metabolik, dan hipotensi. Ini pada PPOK, yaitu adalah indikasi fisiologis penggunaan LTOT yang pada kurang dari 55 dan kurang PaO2 kurang dari 55 dan SaO2 kurang dari 80% merupakan indikasi absolut pemberian oksigen secara long term atau LTOT. Dipertimbangkan pemberian RTOT pada pasien yang dengan PaO2 lebih dari 55 sampai 59, 88 sampai 90, dengan adanya tanda-tanda dari pulmoner, yaitu riwayat edem, polisitemia, hematokrit lebih dari 50% dengan P pulmoner pada EKG, yaitu gelombang P lebih dari 3 mm pada lead 23 AVF, dan juga lebih dari 60 dan lebih dari 90 dengan salah satu yang di bawah, yaitu desaturasi pada saat exercise, desaturasi pada saat tidur yang tidak dapat perbaikan dengan CPAP, dan penyakit paru dengan dyspnea yang merespon pada pemberian O2. Ini tanda dan gejalanya: hipnu, dyspnea, hiperpnu, pengerasan cuping hidung, retraksi substernal dan interkoste, takikardi, aritmia, perubahan denyut nadi, hipertensi, anemia, cyanosis, dan gelisah, disorientasi, letargi. Kontraindikasi dan tindak pencegahan dari pemberian terapi oksigen dengan PaO2 lebih dari 60, pasien dengan CO2 kronis mungkin mengalami desperasi ventilatori. Dengan FiO2 lebih dari 50%, keracunan oksigen, atestas absorpsi, atau depresi pada fungsi siliar dan atau fungsi leukosit. Bahaya kebakaran biasanya dengan ada peningkatan konsentrasi oksigen. Lalu ini masuk kepada yang pemberian terapi oksigen yang secara invasif, yaitu ventilator, yang ya, prinsipnya adalah untuk melakukan ventilasi. Jenisnya ada ventilator tekanan negatif dan tekanan positif. Nah, mekanik yang invasif menggunakan ETT, atau invasif dengan non-invasif ventilator NIV.
Indikasi ventilasi mekanik yaitu adalah gagal napas respiratory failure dengan tanda-tanda yaitu RR lebih dari 35, SaO2 kurang dari 90 atau PaO2 kurang dari 60 mm Hg, hipoksemi, PCO2 lebih dari 55, apni penurunan kesadaran, dan tidak volume kurang dari 5 mili per kilo, skala operasi maya dan pasca henti jantung. Nah, ini tabel indikasinya dengan hipokseminya, dengan gradien dengan 25 sampai 65, rasio PaO2 FiO2-nya kurang dari 300, SaO2-nya kurang dari 90. Hiperkarbi dengan PaCO2-nya dengan pH kurang dari 7,15, dengan gangguan eh, kesadaran, pemberian oksigen kurang oksigen, peningkatan laktat di atas 4, dan penurunan saturasi oksigen venanya kurang dari 70%. Peningkatan dari laju nafas, kelemahan otot inspirasi, dan akut decompensated heart failure. Dinilai dari peningkat vena juguler, edem pulmo, dan eh, penurunan fraksi ejeksi. Nah, ini contoh alat ventilator. Ini perbandingannya antara HFNC, non-invasive ventilator, dan ventilator teknik. Yang dapat kita lihat yaitu AFSC dengan operasional lebih mudah, lebih ringkas, dapat monitor video dan flow, sadar dan kooperatif, pasien sadar dan kooperatif, dan lebih nyaman. Pada NIV, operasional lebih sulit, sistem lebih kompleks, dengan mode yang seperti ventilator, dapat digunakan pada pasien sadar dan kooperatif, dan kurang nyaman karena menggunakan sumuk wajah yang ketat. Kalau ventilator paling sulit karena membutuhkan intubasi, lebih kompleks, dan bisa untuk pasien tidak sadar, jadi kooperatif dan kurang nyaman. Ini berikut cara kerja ventilator. Nah, pemberian terapi oksigen dapat dipertimbangkan jika secara klinis perbaikan dan mencapai target saturasi dengan durasi 4-8 jam. Sebelum dihentikan, di step down terlebih dahulu dengan nasal 2 liter. Step down, pasien risiko gagal napas dengan hiperkapni dapat diberikan nasal 1 liter per menit atau Venturimas 2 liter per menit. Waspada terhadap rebound hipoksemia bila diturunkan terlalu cepat. Dihentikan bila pasien stabil, konsentrasi oksigen tercapai pada 2 kali, saturasi tercapai pada 2 kali pengukuran. Oksigen saturasi udara monitor selama 5 menit sebelum pemberhentian, cek kembali 1 jam. Saturasi dan skor emergensi membaik pada 1 jam, dapat dihentikan dari terapi oksigen. Bila turun di bawah target, maka diulang terapi dengan konsentrasi terendah yang dapat mempertahankan target. Monitor 5 menit. Jika adekuat, dilanjutkan dan tunda pemberhentian terapi. Samping dapat dilihat tergantung dari total toleransi pasien, konsentrasi, dan lama pemberian. Efek samping bisa dilihat dari mulai lokal, seperti iritasi kulit, mukosa, sampai ke sistem pernapasan, terapi bronkitis, obstruction atelektasis, kerusakan jaringan, paru akut dan kronis, dan hiperkarbi. Sistem saraf pusat terjadi bingung, kejang, renal kerusakan tubular sel, kardiovaskular kerusakan miosit, hematologi terjadi hemolisis sampai ke mata, terjadi retinopati, biasanya pada bayi prematur miopi. Nah, dalam pemberian terapi oksigen juga kita membutuhkan perhitungan eh, menggunakan AGD dan menghitung ADO2, yaitu alveolar arterial O2 difference, dengan rumus sebagai berikut. Dengan ADO sama dengan PaO2 dikurang dengan arteri O2, dan berikut kondisi yang berkaitan dengan ini. Kalau ADO kurang dari 10, pada lansia kurang dari 20, maka dapat diinterpretasi sebagai non pulmoner. Dengan ADO lebih dari 10, yaitu pulmonar. Interpretasi situs respirator akut dengan ADO tinggi, contoh interpretasi atau alkalosis respirator akut dengan ADO normal, non pulmoner. Ini kondisi klinis yang berkaitan dengan asidosis dan alkalosis respiratory. Bila didapatkan dari AGD asidosis respirator akut dengan ADO normal, dapat dapat dilihat penyakit kelainan medisnya.
Salah satunya misal pada ADO2 normal, yaitu depresi pusat kontrol pernapasan karena penyakit cerebral, karena obat-obatan. Bila ADO2 tinggi, yaitu obstruksi saluran napas karena asma akut, pneumonia. Pada sidosis respiratori kronik dengan ADO2 normal, contohnya seperti penyakit neuromuskuler, myasthenia gravis, eh, ALS, amyotrophic lateral sclerosis, GBS, distrofi, hiposkoliosis, pada ADO2 tinggi, pada asidosis respiratori kronik, contohnya pada PPOK. Kausis respiratori akut dengan ADO2 normal, contohnya yaitu nyeri, ansietas, demam, stroke, meningitis, trauma, anemia berat, dan keracunan salisilat. Pada ADO2 tinggi pada alkalosis respiratorik, yaitu CHF, pneumonia, edem paru, emboli paru, aspirasi, CHF, dan sepsis. Lalu pada alkalosis respiratori kronik, pada AD2 normal, contohnya pada kehamilan, hiperteres, dan gagal hepat. Lalu AD2 tinggi, contohnya edem paru pada kehamilan, gagal hepat dengan pneumonia aspirasi. Lalu ini ada juga rumus CO2, arterial oxygen content, yaitu HB dikali 1,3, konstan 1,36 dikali dengan SO2 dibagi 100 ditambah PL2 dikali konstanta 0,0031. Nah, ini menentukan terapi oksigen yang kita berikan yaitu dengan FiO2 sama dengan 150 ditambah ADO2 dibagi 760 dikali dengan 100%. Dan lalu nanti akan didapatkan hasilnya dan bisa kita tentukan pemberian oksigen. Contohnya pada misalnya FiO2 awal dengan udara bebas, misalnya pada awal datang dengan FiO2 udara bebas kita hitung dari PaO2-nya jadi dengan PATM dengan konstanta 760 dikurang pH2 misalnya 7 dikali FiO2 dikurang PaCO2 dikali 1,25 didapatkan hasil 713 dikali FiO2 dengan PaCO2 dikali 1,25. Lalu didapatkan hasil 89,73. Lalu setelah itu dari hasil PaO2 dikurang dengan tekanan arterial dari O2-nya 8973 dikurang 60. Kalau misalnya didapatkan PaO2, arteri O2 diambil dari hasil AGD 60, 89,73 dikurang 60 sama dengan 29,73. Lalu kita bisa hitung FiO2-nya, jadi 150 ditambah ADO2 dikali 100 dibagi tulis 60, dapatkan hasil 23,64. Itu salah satu contohnya. Sekian, terima kasih. Mohon arahan dan masukannya, dokter. Moderatornya siapa ini? Izin dokter. Jadi, dok, yang presentasi saya, dokter Adin, dokter. Iya, nggak ada moderatornya, Din. Izin tadi langsung dimulai dokter untuk presentasinya dokter. Iya, harusnya dia bawain. Siap, dokter. Jadi moderator. Ini kalau saya nilai sih prestasinya udah cukup lengkap dan sistematis ya. Penjelasannya juga penjelasannya singkat, mudah dimengerti, sistematis. Jadi harusnya kalau dibaca sih paham. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin saya dokter izin bertanya mengenai toksisitas pada pemberian oksigen dokter. Hmm. Bagaimana indikator kita memberi oksigen pada pasien yang kita curigai terkena toksisitas akibat oksigen dokter. Izin dokter. Oke.
Em, intinya terapi oksigen itu pada dasarnya kita selalu menargetkan saturasi pasien itu di atas 95%. Sebagian besar pasien. Tapi khusus pada kasus gagal napas kronik ya. Gagal napas kronik itu ciri-cirinya bisa dilihat melalui AGD. Kalau kalian menemukan pada AGD PCO2 nilainya di atas normal, kan normalnya 35 sampai 45. Kalau kalian menemukan PCO2-nya di atas 45, entah itu 50, 60, itu merupakan suatu tanda gagal napas kronik. Kalau dia PCO2-nya tidak diikuti dengan penurunan O2, PO2, maka itu gagal napas kronik. Misalkan pH-nya masih normal, PO2-nya mungkin agak turun tapi pH-nya masih normal, itu namanya gagal napas kronik. Atau kalau pada keadaan gagal napas tipe 2 di mana pH-nya sudah turun, PCO2-nya naik, PO2-nya turun, ya kita sebut gagal napas tipe 2, itu juga sama. Kita harus berhati-hati memberikan oksigen. Jadi kuncinya adalah apabila ada PCO2 naik, entah dengan pH yang normal atau dengan pH yang turun, maka target saturasi yang kita inginkan itu adalah 88-92%. Apa sih artinya gagal napas kronik atau PCO2 di atas normal? Kalau nilai PCO2 sudah di atas normal, itu artinya pumping dari paru kita sudah nggak bagus. Maksudnya apa? Kemampuan dari paru kita untuk mengeluarkan CO2 itu sudah tidak lagi normal. Harusnya kan paru normal bisa menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, pada paru yang kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan CO2 dengan normal, contohnya pada kasus PPOK, atau pada kasus destroyed lung, atau pada kasus bronkiektasis pada bekas TB, paru kita kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan CO2. Akibatnya apa? Kalau kita terlalu tinggi memberikan O2, maka akan semakin tinggi pula PCO2 di dalam darah kita atau dalam darah pasien. Karena O2 masuk, tapi parunya nggak bisa mengeluarkan O2 yang tinggi itu. Jadi cukuplah kita memberikan target saturasi 88-92%. Lalu bagaimana kalau kita ketemu kasus di IGD, misalkan saturasinya 80? Oleh karenanya, dengan saya kasih tahu tadi, nggak usah lah terburu-buru. Kalau misalkan ketemu pasien yang saturasinya 80, 75, kalau kita berikan oksigen 3-4 liter, kemudian saturasinya sudah mencapai 88%, ya udah cukup aja segitu dulu, nggak usah terburu-buru sampai harus ngasih 95. Berikanlah sampai di 88 ke atas. Lalu periksa AGD. Kalau AGD-nya ternyata PCO2-nya normal, nah kalian bisa naikin oksigennya sampai target saturasinya di atas 95. Tapi kalau misalkan dia PCO2-nya terlihat ternyata tinggi, ya udah berarti sudah cukup targetnya 88-92% aja. Jadi toksisitas oksigen utamanya terjadi pada orang-orang yang punya gagal napas kronik. Sudah cukup jelas? Baik, dokter. Terima kasih penjelasannya, dokter. Ya. Lagi yang mau ditanya? Izin dokter, bertanya tentang CaO2 tadi dokter, tentang slide content of oxygen artery. Implikasi klinisnya nanti waktu ada kasus apa ya dok biasanya diperiksakan, atau pada pasien-pasien yang hipoksemia, kan CaO2 erat hubungannya sama HB, biasanya HB-nya bakal turun, biasanya CaO2-nya bakal turun. Terus ke penyakit klinisnya kita perlu periksa ini pada waktu kapan dok? Mohon arahnya dok. Saya terus terang nggak pernah loh pakai rumus ini. Ini apa ya?
Ini buat nyari apa ya, Dr. Adi nih? Arterial oksigen konten. Dari kadar O2 arteri ya. Iya, itu kepanjangannya. Nggak, maksud saya sebelumnya apa dia? CO2 tuh buat apa? Arterial oksigen tension. Arterial oksigen konten CO2. Coba slide setelah ini apa? Nggak ada juga di sini. Sebelumnya. Terus terang saya nggak tahu, Dr. Mufid. CO2 itu apa? Karena saya juga nggak pernah pakai. Nanti boleh deh kalau ada yang baca-baca, di-share, saya juga pengen tahu. Tapi Siap, selama ini saya nggak pernah menggunakan itu untuk buat klinis sih. untuk selama ini berarti untuk keperluan Enggak, klinik atau saya nggak pernah ada gunanya sih. nanti saya baca-baca lagi ya dok. Baik, Terima kasih dok. iya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi slide ini sudah cukup lengkap ya. Intinya tahapan-tahapan kita itu pertama dari kanul. Dari kanul, oksigen tidak tercapai bisa naik ke simple mass. Dari simple mass tidak tercapai bisa naik ke NRM. Dari NRM tidak tercapai juga oksigen yang kita inginkan bisa naik ke NIV. Dari NIV bisa naik ke ventilator atau ventilasi mekanis. Ventilasi mekanis pun ada mode-modenya. Jadi ini kan kalau saya bilang tadi dari bawah ke atas ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu pasien yang gawat, misalkan penurunan kesadaran, yang pertama kita lakukan adalah ventilasi mekanis dulu. Dari ventilasi mekanis baru pelan-pelan turun ke, jadi ventilasi mekanis turun ke NIV, turun ke NRM, turun ke kanul. Nah, ventilasi mekanis sendiri itu ada mode-modenya. Jadi mode paling atas itu namanya pressure control atau volume control. Di mode itu ya, di mode ventilator. Pressure control atau volume control itu artinya napasnya sepenuhnya diatur oleh mesin. Sepenuhnya diatur oleh mesin. Pressure control atau volume control. Jadi kalau pressure control, ada dua hal yang bisa diatur melalui ventilasi mekanis itu, volume atau pressure. Kalau pressure control berarti pressure-nya yang diatur oleh mesin. Kalau volume berarti volumenya yang diatur oleh mesin. Nah, pressure control itu artinya pasien diatur sepenuhnya oleh mesin napasnya. Karena dia diatur sepenuhnya, biasanya dalam mode pressure control atau volume control ini, pasien dalam sedasi penuh. Benar-benar dalam kondisi tidak sadar. Diberikan obat sedasi, tidur total. Nanti pelan-pelan sedasi diturunkan, dilihat tuh dari pressure control atau volume control itu ada perbaikan apa enggak. Indikasi-indikasi perbaikannya macam-macam. Dari AGD, dari RR pasien, misalkan RR yang diberikan oleh mesin 15, RR di pasien ternyata 30, berarti kan dia sudah mulai bisa napas spontan tuh. Nah, diturunkan tuh dari yang pressure control atau volume control, diturunkan ke mode namanya SIMV. SIMV itu, misalkan ya SIMV. SIMV itu di mana mesin memberikan bantuan napas pada saat pasien tarik napas. Jadi pada saat pasien tarik napas, mesin ngasih dorongan udara. Jadi yang tadinya pressure control atau volume control semua dibantu mesin, SIMV pasien mulai bisa bernapas spontan. Nah, kalau pasiennya napas sudah spontan penuh, biasanya turun lagi modenya dari SIMV, misalkan turun ke mode CPAP. Dari CPAP baru akhirnya diekstubasi.
Ekstubasi baru berubah jadi NRM. Ya, NRM baru turun ke kanul, demikian. Gambaran besarnya demikian. Sebentar ya. Ada yang mau ditanya lagi? Izin dokter, sepertinya sudah ada tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dokter. Mohon arahannya dokter. Berapa bahan lagi? Satu bahan lagi ya? Iya dokter, satu bahan lagi dokter. Ya udah, boleh lanjut aja deh. Baik dokter, siap, dokter. Baik, Dok. Fokusnya. Mohon maaf, Gung, suaranya masih belum terdengar. Masih di mute. Izin, apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Izin saya ulangin lagi ya dokter. Iya. Untuk outline ada definisi, patogenesis, diagnostik, tata laksana, komplikasi, kesimpulan. Sebagai pendahuluan, hemoptisis yaitu ekspektorasi darah dari saluran napas bagian bawah. Insiden tahunan sekitar 0,1% pada pasien rawat jalan dan 0,2% pada pasien rawat inap. Ini juga merupakan keadaan darurat medis yang berpotensi mengancam jiwa dan memiliki resiko kematian yang tinggi. Untuk definisi, hemoptisis
masif ini juga disebut dengan life threatening hemoptysis, yaitu volume batuk darah yang lebih dari 100 ml dalam 24 jam. Menyebabkan gangguan pertukaran gas atau obstruksi saluran napas, juga menyebabkan gangguan hemodinamik. Sering terjadi dalam 5-15% kasus hemoptysis, memiliki morbiditas tinggi jika tidak segera ditangani. Hemoptysis masif menurut kriteria Busro yaitu volume lebih atau sama dengan 600 ml per 24 jam, volume darah 250 sampai 600 ml per 24 jam dengan HB kurang dari 10 gram per desiliter dalam pengamatan masih berlangsung, atau volume 250 sampai 600 ml per 24 jam dengan HB lebih dari 10 gram per desiliter dan dalam 48 jam masih belum berhenti. Untuk sumber perdarahan di sini yang paling banyak disebabkan oleh sirkulasi dari bronkial sebanyak 90%, pada sirkulasi pulmonari 5%, dan sirkulasi aorta atau non bronkial sistemik juga banyak 5%. Untuk bronkial sirkulasi biasanya karena tekanan yang tinggi, aliran yang lambat, biasanya penyebabnya bronkiektasis, malignansi, TBC, misetoma dan idiopatik. Pada pulmonary sirkulasi biasanya karena tekanan yang rendah, biasa disebabkan oleh Rasmussen aneurysm, pulmonary artery catheter, AVM, dan post TBBX. Pada non-bronchial systemic circulation atau aorta, ini juga terjadi pada arteri interkostal, subclavial, axillary, internal mammary, dan inferior phrenic artery. Insiden penyebab hemoptysis paling tinggi disebabkan oleh cryptogenic. Insiden bisa sampai dengan 50%. Pada penyakit paru bisa disebabkan karena infeksinya jalan napas seperti bronkitis, pneumonia, dan abses paru. Insiden juga tinggi sebanyak 22%. Bronkiektasis atau cystic fibrosis sekitar 6,8%, dan bronchial karsinoma atau metastasis 17,4%. Juga terjadi pada tuberkulosis, invasif aspergilloma atau aspergilloma, terus benign bronchial tumor, dan vaskulitis. Untuk penyakit kardiovaskular biasanya terjadi pada emboli dari arteri pulmonari. Insidennya tidak terlalu tinggi, sekitar 2,6%. Dan pada idiopathic pulmonary hemosiderosis, septic embolis, dan pulmonary hypertension. Untuk yang penyebab lain bisa terjadi juga karena iatrogenik saat biopsi paru, kateterisasi jantung kanan, dan endoskopik pada paru, terus dan melakukan pengobatan trombolisis dengan pemberian antikoagulan. Bisa terjadi karena trauma ataupun tusio, koagulopati, dan trombositopenia. Untuk patogenesis pada tuberkulosis ini akibat pecahnya Rasmussen aneurisma pada dinding kavitas atau arteri bronkial atau pulmonal, membentuk deformitas yang menyebabkan dilatasi, membentuk pir atau pseudoaneurisma yang mudah erosi akibat inflamasi kronis. Pada hipervaskularisasi bronkus ini terjadi pada percabangan arteri bronkial. Pada kanker paru disebabkan adanya erosi permukaan tumor dalam lumen bronkus, terus adanya jaringan tumor yang nekrosis, neoangiogenesis berdinding tipis dan rapuh atau mudah pecah, dan invasi tumor ke pembuluh darah pulmoner. Untuk kejadian pada bronkiektasis biasanya disebabkan oleh infeksi akibat avaskularnya engorgement kapiler bronkial pada mukosa tracheobronchial, anastomose dan aneurisma pembuluh darah bronkial dan pulmonal, dan pecahnya pembuluh darah jaringan granulasi dinding bronkus yang ektasis. Pada infeksi jamur biasanya pada plexus anastomosis antara arteri pulmonalis dan bronkial sekitar parenkim yang rusak.
Terus bisa karena endotoksin jamur atau aktivitas hemolisis, pada bronkitis kronis biasanya penyebabnya radang, terjadinya sembab pada mukosa, batuk, dan robek pada pembuluh darah. Pada abses paru, akibat dari terinfeksinya bakteri, bisa merusak jaringan paru, terbentuknya jaringan granulasi kaya vaskular dan infiltrasi leukosit, pecahnya dinding kavitas akibat trauma atau batuk tadi. Pada mitral stenosis, ini akibat peningkatan tekanan intravaskular pulmonal, pecahnya pembuluh darah pulmonal. Pada hemoptisis kriptogenik atau idiopatik, ini sumber perdarahannya sering tidak diketahui, dan penyebabnya juga tidak diketahui. Ini terjadi 7-25% kasus. Dari penelitian Adaman dan kawan-kawan, sekitar 71,9% penderita hemoptisis kriptogenik adalah perokok. Untuk diagnostik, konfirmasi penyebab hemoptisisnya, evaluasi perdarahan, dan mencari lokasi perdarahan dan etiologinya. Ini metode diagnostik hemoptisis, dilihat dari klinikalnya, dari adanya parameter inflamasi, hitung jenis darahnya, terus status dari pembukuan darahnya atau autoimun, dan diagnostik autoimun. Untuk informasi barunya tergantung dari penyebab. Untuk dari pemeriksaan vital juga, atau dari gas analisa darah, tentang pemberian dan gangguan hemodinamiknya. Terus dari X-ray, bisa ditentukan lokasi penyebab perdarahannya, ini pada pneumonia, lung abscess, terus karsinoma bronkial, dan bisa diketahui juga antara akut atau kroniknya dari penyakit tuberkulosis. Ini biasanya terjadi, bisa didetek dengan 33-82%, biasanya 35 dengan 50%. Untuk dengan CT scan atau CT angiografi, ini bisa kita ketahui lokasi dari perdarahannya, letak primer dari perdarahannya, atau dari bisa kita lihat juga dari arteri bronkialnya. Ini biasanya bisa diketahui 60-77%. Untuk bronkoskopi, bisa kita lihat lokasi dari perdarahannya, kanan atau kiri dari paru, bisa kita lihat dari lobus dan segmennya, penyebab dari perdarahannya, dan bisa dicekkan antara ketemuan mikrobiologi, sitologi, dan histologinya. Ini biasanya informasi yang bisa kita dapatkan sebanyak 73-93%. Ini prediktor mortalitas atau evaluasi keparahan hemoptisis dari foto radiografi dari toraks, bisa apabila terlihat dari lebih dari 2 kuadran diberikan 1 poin, pada peminum alkohol kronik juga diberikan 1 poin, dan adanya gangguan pada arteri pulmonari juga diberikan 1 poin. Untuk aspergillosis diberikan 2 poin, malignansi 2 poin, dan butuhnya ventilasi mekanik juga diberikan 2 poin. Dari nilai tersebut kita jumlahkan dan bisa kita nilai dari jumlah dari skor tadi. Apabila skor 3, 4, dan 5 bisa kita lihat 16%, 34%, atau 15% dari mortalitas dari penilaian dari keparahan hemoptisis tadi. Untuk sensitivitas prosedur diagnostik, di sini bisa kita lakukan tes bronkoskopi. Dari sensitivitasnya untuk mengetahui sumber perdarahannya itu bisa 73-93%, dan identifikasi dari penyebabnya itu 2,5-8%. Untuk pemeriksaan fototoraks itu
mendeteksi tempat perdarahannya bisa 33-80% dan etiologinya 35%. Pada CT scan 70-88%, untuk etiologinya 60-77%. Dengan computed tomografi multidetektor itu bisa menilai 100% arteri bronkial mana yang terkena dan 62% non bronkial pada arteri sistemik. Untuk etiologinya belum tersedia. Di sini sangat dibutuhkan, sangat direkomendasikan penggunaan CT scan media dengan kontras media untuk lebih mengoptimalkan dari penilaian tentang deteksi dari bleedingnya, dan tidak direkomendasikan pada pasien-pasien dengan riwayat alergi kontras dan penyakit ginjal. Di sini terdapat contoh radiografi toraks seorang pria berusia 43 tahun mengalami hepatitis ringan sebagai akibat dari episode pneumonia berulang sebelumnya. Radiografi dada menunjukkan kepadatan infiltratif di bidang kanan bawah dengan pneumonia dan perdarahan alveolar. Untuk multi-slice CT dan CT angiografi pada arteri bronkial ini yang melebar secara patologis pada fibrosis kistik. Terdapat pada CT scan ini ditingkatkan dengan CT scan kontras ditunjukkan adanya peningkatan melebarnya pembuluh darah pada penyakit fibrosis kistik. Dan ini pada angiografi, gambaran dari angiografinya. Pada bronkoskopi, seorang wanita berusia 36 tahun mengalami hemoptisis berulang dan diketahui menderita fibrosis kistik. Pada bronkoskopi menunjukkan perdarahan aktif yang nyata dari pinggiran lobus bawah kiri. Ini dokter. Untuk tata laksana awal hemoptisis bisa dengan monitor dari parameter tanda-tanda vital dengan pemberian dengan mengecek puls oximetri atau saturasi pada pasien, menilai pernapasan dan fungsi dari sirkulasinya. Terus mengakses lagi apakah ada resiko untuk prosedur intervensi dan treatment medikal. Terus diberikan oksigen untuk memperbaiki oksigenasinya. Terus diberikan pada pasien dimiringkan pada bagian bawah yang mengalami perdarahan. Terus selanjutnya diberikan sedasi. Ini diperlukan untuk membantu dalam diagnostik dan terapi juga untuk menenangkan pasien dan lebih mudah melakukan apabila dibutuhkan tindakan intervensi. Pada hemoptisis yang sangat masif dengan penggunaan endotrakeal atau dengan unilateral endobronkial dilakukan tindakan intubasi untuk menilai atau maintenance dari pertukaran gas udara. Pada hemoptisis juga ada beberapa checklist dalam menentukan planning manajemen pada pasien-pasien yang mengalami hemoptisis. Di sini tata laksana hemoptisis juga sebaiknya dilakukan antara kerjasama yang baik terhadap pulmonologis, radiologis, bedah torak, dan intensive care. Pada intubasi sebaiknya digunakan dengan selang tube endotrakeal yang dengan ukuran lebih atau sama dengan 8,5 mm. Pada bronkoskopi dengan menggunakan
Dengan teknik bronkoskopi ini juga untuk menentukan diagnostik dan mengatasi sumber perdarahan juga. Terus dengan bronchial blocker dan menggunakan air salin dingin. Terus apabila ini pasien bisa dilakukan transfer atau dipindahkan ke ICU. Selanjutnya pemberian darah IV untuk meresusitasi, dan apabila diperlukan tindakan dengan tindakan radiologi sebaiknya dengan menggunakan kontras. Ya, selanjutnya juga banyak checklistnya yang harus ditangani. Ini alur tata laksananya pada hemoptisis masif, dilihat apakah ada gagal napas akut atau tidak adanya gagal napas akut. Apabila didapatkan gagal napas akut, dilihat dulu ABC-nya, airway breathing dan sirkulasinya, terus dilakukan dengan menggunakan bronkoskopi, bisa digunakan, atau dengan foto X-ray terlebih dahulu. Untuk tata laksananya di sini bisa dibaca apakah ada tindakan apabila memang masif dan adanya gangguan hemodinamik pasien, sebaiknya ditata laksananya dengan menggunakan bronkoskopi, dan apabila memberat bisa diadmisikan ke ICU. Untuk bronkoskopi di sini tujuannya untuk membebaskan jalan napas, mengidentifikasi sumber perdarahan, dan sebagai terapi endobronkial atau ETT. Apabila hemodinamik tidak stabil, bronkoskopi sifatnya fleksibel, bisa menentukan lokalisasi pendarahan, bisa memblokir sumber perdarahan bronkial, intubasi selektif, dan evakuasi darah. Lokasi perdarahan dan diagnostik dengan kombinasi bronkoskopi, fleksibel, dan radiologis. Untuk hemodinamik atau respirasi stabil, bisa menggunakan bronkoskopi rigid. Tujuannya membersihkan saluran napas, tampon perdarahan, isolasi paru sehat, atau mencegah dari aspeksia, mencegah ventilasi. Biasanya bronkoskopi ini dilakukan oleh dokter-dokter yang terlatih dan sudah sering menggunakan bronkoskopi. Untuk kontrol dari masif hemoptisis ini, pada gambar A itu pipa endotracheal besar dengan diameter 8,5 mili, mengamankan sisi kiri bronkus utama yang tidak terjadi perdarahan. Pada gambar B atau tabung lumen ganda, biasanya tidak direkomendasikan. Tabung hanya mampu melewati bronkoskop pediatrik, tidak efisien dalam ekstraksi bekuan darah atau tumpahan darah ke paru kontralateral. Pada gambar C ini blocker bronkial atau memblok bagian bronkial, mencegah tumpahan darah ke sisi kontralateral. Pada gambar D, bronkus utama kiri diintubasi dengan bronkoskop kaku. Kemiringan bronkoskop kaku dilindungi sisi kanan saluran udara. Sedangkan darah dapat disedot secara efisien dengan penggunaan kateter section kaku dan bronkoskop fleksibel terapeutik secara bersamaan. Lebih unggul dalam mengontrol perdarahan di sisi perdarahan dan mengamankan paru sehat. Kelebihan dan kekurangan pada bronkoskopi yang fleksibel dan rigid atau kaku. Kelebihannya yang fleksibel itu mudah digunakan, relatif mudah, terus bisa digunakan saat pasien tidur, lebih stabil, dan pendekatannya bisa lebih dalam ke dalam segmen. Untuk kelemahannya, sectionnya lebih kecil, terdapat keterbatasan dari fungsi dalam mengsection perdarahan, dan menjadi
pilihan yang intervensi yang lumayan terbatas. Untuk bronkoskopi rigid atau yang kaku biasanya ini lebih stabil dan ventilasi lebih baik pada jalan nafasnya, lebih untuk sectionnya lebih baik dalam memberikan terapik bleedingnya, sectionnya lebih baik kapasitasnya dan alatnya lebih mudah digunakan. Pada kelemahannya, keterbatasan dari jalan napas sentral, dan lebih mudah digunakan daripada bronkoskopi yang fleksibel. Ini juga dimasukkan sulit melihat visualisasi dari bagian kanan atas lobus dari proksimal sampai dengan kanan dan dari sistem bronkus. Ini ada yang namanya BAE atau embolisasi arteri bronkial. Tujuan utama mengurangi tekanan perfusi arteri sistemik di arteri bronkial agar perdarahan berhenti. Dipertimbangkan setelah stabilisasi awal hemoptisis dan terapi bronkoskopi gagal. Kateterisasi arteri bronkial selektif dan angiografi yang diikuti dengan embolisasi pembuluh darah abnormal atau hipertrofi dan tortuosity arteri bronkialis, hipervaskularitas, aneurisma, dan PM. Tujuannya adalah menghentikan perdarahan. Agen embolisasi gelatin spong 300 sampai 600 mm partikel polivinil alkohol atau PVA micropes gelatin trisaktil, agen emboli cair seperti N-butil 2, kiano, acrylate, dan metallic coil. Embolisasi dapat mengontrol hemoptisis 65 sampai 92% tergantung penyebab. Urutan efektivitas kriptogenik BE, TB, aspergillosis, dan CA paro. Insiden rekurennya bisa 10-20% dalam 6-12 bulan setelah embolisasi dan dilakukan kembali reembolisasi. Ini gambaran pelebaran pembuluh pada pasien pada perempuan 43 tahun dengan partikular riwayat partikular. Terus transfer ke ICU dengan perdarahan masif lebih dari 350 ml dalam satu waktu pada foto CT scan dengan parenkim dengan lung window fokus pada ke lobus kanan tengah, adanya gambaran ground glass opacity dengan bronkiektasis dan perdarahan pembekuan dari perdarahan. Di sini tergambar sebagai gambaran black arrow. Pada distal pada gambar B, gambaran sagittal dari lung window, terdapat juga gambaran dari parenkim bronkus dengan sama tadi seperti gambaran black arrow, gambaran dengan clotting atau pembekuan darah ini terlihat pada panah yang berwarna hitam di sini, dan adanya konsolidasi di bagian distal dari lobus kanan tengah. Pada gambar D, pada gambar C terjadi peningkatan densitas pada lobus kanan bawah, dan pada gambar D ini adanya arkus arteri juga terdapat pembesaran pembuluh darah, dan pada gambar F juga adanya gambaran ini gambaran sebelum
dilakukan tindakan embolis dan sesudah dilakukan tindakan embolisasi. Untuk pembedahan indikasinya apabila setelah dilakukan prosedur embolisasi ada gagal, terus terapi medis sudah maksimal, kejadian mengancam jiwa saat terjadi hemoptisis yang tidak memungkinkan dilakukan prosedur intervensi radiologis, terjadinya hemoptisis yang berulang serta multiple dan telah dilakukan tindakan embolisasi. Untuk lini pertama untuk ruptur arteri pulmonalis iatrogenik, malformasi arteriopenosa kompleks, hemoptisis refrakter sekunder pada aspergilloma, TB, abses paru luas, dan trauma dada. Faktor risiko yang mempengaruhi perburukan hasil operasi, usia tua, pneumonektomi, alkoholisme, transfusi darah, dan obat-obatan vasopresor. Ini beberapa penelitian tentang tata laksana dari hemoptisis masif dengan menggunakan salin dingin, balon tamponade, terus pada menggunakan endobronchial stent, banyak yang lain-lainnya yang bisa sebagai akomodasi dari penanganan dari hemoptisis masif. Ini standar algoritma dari respon hemoptisis menggunakan cairan salin atau salin dingin, bisa menggunakan balon tamponade seperti yang saya jelaskan tadi. Ini juga menggunakan topikal vasokonstriktif, ya biasanya menggunakan epinephrine 1:20.000 pada penggunaan asam tranexamat, biasanya 500 sampai 1000 mg untuk menghentikan perdarahan pada endobronchial dan pemasangan endobronchial stent. Ini juga banyak akomodasi lain yang bisa dikerjakan dalam tata laksana dari hemoptisis masif. Untuk komplikasi bisa sufokasi, aspeksia, shock hipovolemik dan anemia, penyebaran infeksi, dan atelektasis. Untuk kesimpulan, hemoptisis, ekspektorasi darah dan mukus mengandung darah yang berasal dari saluran napas bawah, glotis ke bawah dengan volume batuk darah lebih dari 100 ml dalam 24 jam. Untuk diagnostik dilakukan dengan 3 cara tadi: konfirmasi hemoptisis, evaluasi keparahan, cari lokasi perdarahan dan etiologi. Selanjutnya tata laksana hemoptisis masif, prinsipnya yaitu stabilisasi jalan napas, lokalisasi perdarahan, dan intervensi. Terima kasih dokter, mohon arahannya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Yang mau ditanya? Izin bertanya dokter. Ya. Terkait beberapa tindakan tadi, ada embolisasi, balon tamponet, terus ada pemasangan stent juga, dan tindakan-tindakan invasif lainnya. Itu kapan kita harus memilihnya pada situasi yang seperti apa? Mohon tanya. Oke. Itu tergantung pada ketersediaan dari fasilitas-fasilitas yang ada. Sebetulnya terapi yang pertama kita lakukan pasti terapi ini dulu ya, farmakoterapi dulu. Kita lakukan pemberian anti perdarahan seperti asam tranexamat, vitamin K, vitamin C. Bisa diberikan juga ekstrasea glukonas ya. Kemudian sebetulnya yang kedua yang bisa kita lakukan, andai fasilitasnya ada, ya harusnya algoritma tadi ada nggak?
Nah, bisa dilihat di situ. Jadi sebetulnya yang kita lakukan setelahnya itu adalah bronkoskopi dulu. Jika tidak berhasil dengan bronkoskopi, maka baru dilakukan embolisasi arterisasi arteri bronkial. Baru setelahnya kalau nggak berhasil, kita lakukan surgery. Jadi tahapan-tahapannya farmakoterapi, kemudian kita lakukan bronkoskopi. Bronkoskopi itu bisa dilakukan, tadi ya udah ditunjukin, bisa dengan awal-awalnya kita kasih biasanya NaCl dingin dulu, kemudian kita berikan adrenalin misalkan. Kemudian bila tidak berhasil, baru kita arahkan ke embolisasi. Setelah embolisasi baru kita surgery. Nah, itu juga kita harus tahu fasilitas apa yang kita punya. Dari 4 metode ini, itu yang paling visible yang bisa kita lakukan tuh yang A. Karena yang kita punya yang A doang. Jadi kita masukkan, intinya kan gini ya. Intinya adalah orang tuh bisa bernapas kalau udara bisa masuk ke alveol. Tujuan yang A itu adalah kita memasukkan ETT ke paru yang sehat. Dengan harapan, lihat ya, pada saat dia dimasukkan ke paru yang sehat, balonnya dikembangkan, maka itu kan masuknya ke bronkus utama kiri ya. Kita mengorbankan bronkus utama kanannya. Biarin aja bronkus utama kanannya terbanjir oleh darah, biarin aja. Yang penting ada udara yang masuk ke paru kiri. Lalu bagaimana kita bisa memasukkan ETT itu ke dalam? Nggak mungkin kan, ETT itu kalau kita masukin ke dalam, kita nggak bisa milih. Kalau kita biasanya kan ETT kan hanya berujung di trakea ya, sampai ke trakea berhenti. Tapi kalau kita masukkan lebih dalam, tanpa ada panduan atau tanpa ada guiding, biasanya dia akan masuk ke bronkus utama kanan. Kenapa? Karena secara anatomi, bronkus utama kanan itu lebih curam daripada bronkus utama kiri. Makanya kalau ada benda asing yang masuk, rata-rata sebagian besar masuknya juga ke yang kanan, bukan ke yang kiri. Lalu bagaimana kita bisa memasukkan dia misalkan ke bronkus utama kiri ya? Kalau misalkan paru kiri yang sehat, sumber perdarahan dari paru kanan. Jadi kita masukinnya awalnya ETT itu kita masukkan sebelum dimasukkan ke pasien, kita masukkan dulu bronkoskop kita masukkan selipin dulu ke ETT-nya. Nah, kita guiding dulu bronkoskopnya masuk ke paru kiri, baru ETT-nya dimasukkan. Otomatis dengan sendirinya dia akan ngikutin untuk masuk ke bronkus utama kiri. Kita blok di situ balonnya. Jadi kalau bisa dibayangkan kan kalau misalkan bronkus utama kanannya itu perdarahan hebat, mau sampai ke trakea dia ketenggelam darah, pasien akan tetap bisa napas. Karena ada udara yang masuk ke alveol sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau sudah tenggelam? Ya biasanya saya pernah nemu kasus tuh atelektasis total paru kanannya. Total atelektasis. Tapi biarin aja, kalau udah beku biarin aja. Nanti lama-lama kan kita punya sistem apa namanya? Pengenceran darah yang dari fibrin lah apa itu saya sudah lupa itu. Pokoknya trombositnya nanti dia udah ngebeku, tapi lama-lama dia reabsorpsi lagi oleh tubuh. Jadi dengan sendirinya nanti paru kanannya akan kembali lagi dengan sendirinya. Nah kemudian kalau untuk surgery ya itu tadi, kalau kita misalkan sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya mau nggak mau dilakukan. Misalkan sumber perdarahannya di kanan bawah, ya mungkin bisa kita lakukan blockage dulu. Habis kita blockage, perdarahan nggak berhenti, ya mau nggak mau di segmentektomi kah atau di apa namanya di lobektomi kah atau bahkan lebih ekstrim lagi bisa di pneumonektomi, diangkat semua parunya di yang sumber perdarahan. Kalau tidak diketahui mana nih atas bawah atau misalkan di sebelah kanan kita nggak tahu lobus atas kah, lobus tengah kah atau lobus bawah kah, jadi angkat semua pneumonektomi gitu.
Tapi biasanya dulu semasa saya PPDS itu sebetulnya jarang sekali kita melakukan tindakan bronkoskop. Kalau konsulen saya dulu nggak mau dia melakukan bronkoskopi pada hemoptisis masif kalau tidak di backup oleh BTKV. Jadi sewaktu-waktu dia tahu kalau misalkan itu tidak berhenti, kan nggak mungkin kita mau berdiri terus di bronkoskopi itu kan. Bronkoskopi nunggui, berdarahnya berhenti. Karena kalau lagi masif tuh hebat loh, masif tuh nggak berhenti-berhenti benar-benar. Kalau ada BTKV backup-nya langsung ya minta surgery langsung. Tapi yang minimal yang bisa kita lakukan ya ini, yang A ini yang paling mungkin. Kalau kita lakukan bronkoskopi sito, kita masukkan ETT. Ini pun ya harus ada yang berkorban ini karena belum tentu. Misalkan ICU nggak ada tempat, ya udah mau nggak mau di bagging terus tuh, disambungkan ke bagging. Itu. Jadi intinya kalau pada batuk darah masif atau batuk darah lah ya, kita tidak boleh menghalangi pasien untuk seringkali kalau orang awam tuh bilang, udah jangan batuk kamu nanti keluar darah lagi gitu. Itu salah itu. Jadi darah tuh harus dikeluarkan. Karena yang berbahaya. Jadi darah itu bukan gara-gara batuknya kita keluar darah, bukan, tapi karena ada darah di dalam paru, maka kita mengeluarkan refleks batuk. Itu merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan darah karena si darah ini menutupi jalan saluran napas. Kalau ditahan malah dia terjadi banjir di saluran napasnya, asfiksi dia. Jadi kalau ketemu pasien, edukasi yang perlu dilakukan adalah pertama, kalau mau batuk, batukan. Nggak usah ditahan-tahan, keluarkan aja darahnya. Kalau kita tahu lokasi perdarahannya di mana melalui fototoraks, baringkan dia ke lokasi yang sakit supaya darah tidak tumpah ke paru yang sehat. Kemudian posisikan juga, apa namanya, kalau pala di bawah tuh Trendelenburg ya, pasti lupa saya namanya. Pokoknya posisikan di bawah supaya darahnya mengalir ke bawah. Nggak mengendap di alveol-alveol. Mana yang masih belum paham? Izin dokter, tambahan tentang farmakoterapinya. Iya. Memang batuk nggak boleh ditahan, tapi ada pemberian, kadang pada hemoptisis itu ada pemberian kodein memang dipakai kayak anti-ansietasnya aja ya, dok, bukan Enggak, sebagai bukan. Jadi kodein itu kontroversi. Saya bukan penganut pemberi kodein. Kalau konsulen lain ada yang memberikan, ya saya nggak menyalahkan juga. Tapi saya bukan penganut memberi kodein. Karena berdasarkan tadi, patofisiologi tadi, berdasarkan logika tadi, justru kalau kita bikin antitusif, darahnya nggak keluar justru berbahaya. Jadi biasanya kalau saya memberikan kodein itu berani memberikan kodein kalau dia blood streak. Saya masih agak berani itu beri blood streak. Kalau darahnya sedikit. Tapi kalau darahnya masif, saya nggak pernah beri kodein. baik, dok. Dan kalau dilihat di penelitiannya Dr. Mufid, itu masih kontroversi Iya, dok. kodein itu. Dan memang trikinya di paru itu adalah kenapa sih perdarahan di paru itu agak lebih sulit dikendalikan dibandingkan perdarahan di tempat lain? Karena paru itu dinamis, paru itu bergerak terus. Ngembang-ngempis, itu yang bikin susah jadi. Oh iya, edukasi lain makanya yang diberikan ke pasien adalah kalau pada saat batuk darah masif segera bed rest. Itu yang pertama. Setidaknya untuk udahlah paru bergerak, jangan juga badan 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 kamu ikut bergerak gitu. Yang kedua jangan banyak bicara. Karena setiap dia bicara ada turbulensi kan. Itu juga memperburuk darah mau beku ya kena turbulensi ya sedikit banyak itu mempengaruhi pembekuannya jadi lebih lambat gitu. Jadi memang tergantung pada konsulen itu pemberian kodein. Tapi nanti setelah kalian jadi spesialis itu pilihan kalian untuk memberikan kodein atau enggak pada darah masif. Kalau saya penganut yang tidak. Terima kasih, dok. Ya. Ada lagi yang mau ditanya?
Pengalaman saya batuk darah masif itu paling sering 80-90% tuh infeksi. Entah TB, entah aspergilloma, bronkiektasis, cancer itu jarang. Rata-rata cancer itu batuk darahnya tidak masif, rata-rata bloodstreak. Batuk darah pun juga biasanya juga harus dibedakan. Ini bukan dari penelitian ya, ini dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya, biasanya kalau sudah ada lesi di paru, entah itu TB, entah itu kanker, batuk darahnya itu berbeda dengan batuk darah yang iritasi. Iritasi misalkan karena bronkitis, misalkan bronkitis alergi. Jadi perbedaannya begini, biasanya kalau dia batuk, 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 baru keluar darah, biasanya iritasi. Tapi kalau pada TB atau kanker misalkan ya, atau infeksi lainnya, biasanya dia lagi diem aja tuh, lagi diem tiba-tiba kok ada rasa ganjel di sini ya gitu. Dia meludah, dia keluar darah. Jadi tanpa diawali batuk-batuk yang masif. Dan dia tidak selalu batuk darah kalian sibuk nyari ada TB nggak nih, ada kanker nggak nih? Enggak, bisa aja itu hanya iritatif aja. Kalau saya tergantung dari karakter klinis tadi. Saya biasanya selalu nanya ke pasien ini, Pak, apa batuk-batuk dulu saat baru keluar darah atau Bapak lagi nggak banyak batuk atau bahkan lagi diem tiba-tiba daharnya keluar semua darah gitu. Itu penting sih. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Dokter izin tadi, Izin. jika memang Silakan ya, dokter Isa. melanjutkan yang tadi, jika memang misalnya arahnya ke iritatif, yang akan kita lakukan apa dok? Kalau saya biasanya kalau iritatif itu batuk darahnya relatif sedikit dan nggak terus-terusan keluar ya. Jadi nggak selalu setiap batuk dia keluar. Saya biasanya nggak treat apa-apa. Saya treat batuknya aja. Batuknya hilang, darahnya akan hilang. Selesai. Tapi kalau memang dirasa itu per case ya. Per case. Jadi kalau sekiranya ada pasien yang memang agak senewan, ya mungkin saya akan bilang, ya ntar saya kasih anti perdarahan juga gitu. Tapi treatment utamanya adalah mengobati kausanya. Paling sering itu bronkitis alergi, bronkitis asma. Tahu kan ya beda bronkitis atau asma ya? Intinya kalau saya membedakannya adalah asma tuh memang nggak selalu atopi ya, tapi paling banyak kan atopi atau alergi. Alergi itu kan bisa terjadi di 3 tempat ya paling sering. Pertama di paru, kedua di hidung, ketiga di kulit. Alergi di paru itu jadinya bronkitis atau asma. Kapan kita sebut bronkitis? Kalau gejala dominannya batuk. Kapan kita sebut asma? Kalau sudah ada sesak sama mengi. Walaupun sebetulnya kalau secara definisi asma itu definisinya adalah, baca definisinya ya. Definisinya itu ada batuk, sesak, mengi, rasa tidak nyaman di dada atau chest tightness. Jadi sebetulnya kalau batuk saja, ini definisi saya sih ya, mungkin dibaca-baca lagi nanti. Kalau sudah ada batuk saja, tapi batuknya karakter asma, dulu saya masih bilangnya asma gitu. Karena apa ya, saya ngelihat pertama biasanya pasien agak lebih senewan kalau saya bilang asma. Jadi kalau dominannya batuk, saya biasanya memperingan menjadi bronkitis gitu. Tapi sebetulnya kalau secara definisi sudah masuk ke asma gitu. Kalau udah ada gejala batuk yang karakternya karakter eh, orang alergi, batuk malam hari, ciri khas itu. Intinya gitu lah. Kalau alergi di hidung kan rinitis alergi. Kalau alergi di kulit dermatitis alergi. Gitu. Jadi kapan kita sebut bronkitis kalau dominannya batuk, kapan kita sebut asma kalau dominannya sesak.
Kalian soalnya di PPDS itu bakal jarang menemukan itu. Kenapa? Karena kalian tuh rumah sakit tipe A. Tipe A itu sudah banyak masuknya kasus complicated. Tapi nanti kalau kalian jadi spesialis, paling banyak itu ketemu kasus bronkitis sama asma. Paling banyak itu. Banyak betul ketemu itu nanti. Batuk lebih dari 2 minggu, batuk sebulan tapi ronsen normal, kemana-mana nggak sembuh. Obatnya ya apa? Obatnya ya bronkodilator, steroid, obat-obatnya itu lah. Ada yang belum jelas, Boleh. dokter? Iya dok. Berarti memang lebih ke kausatifnya itu ya dok. Iya, obati kausatifnya. Baik dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Tadi kayaknya dokter Nisa pas lagi ngomong ada suara yang numpuk, ada yang mau nanya juga. Ada Agung tadi itu dok. Iya, Mau silakan. nanya. Izin dokter bertanya mengenai kalau di rumah sakit kita dokter Hmm. tindakan yang sering pada bagian intervensi yang gambar A ini ya dokter, atau ada modalitas lain yang bisa kita lakukan di rumah sakit kita dokter. Terus terang, Soalnya belum dari kasus hemoptisis yang kami temukan atau saya yang temukan di rumah sakit jarang dilakukan tindakan-tindakan intervensi dokter. Biasanya dengan farmakoterapi udah berhenti dokter. betul. Memang relatif jarang. Jarang kita melakukan itu karena memang ya sebetulnya idealnya harusnya dilakukan dokter Agung. Tapi keterbatasan misalkan batuk udara masifnya terjadi di malam hari, di mana di mana konsultan udah pada istirahat gitu ya. Kemudian hal-hal teknis sebetulnya. Tapi memang idealnya harusnya sito blood semua harus siap blood. Itu kan harus nyiapin bronkoskopnya, harus nyiapin staff-staffnya. Kalau kita yang khusus bronkoskop itu ada Mas Boim dan lain-lain lah. Maksudnya staff khususnya. Itu takes time. Kadang-kadang pada saat udah siap, udah mau berangkat semua, batuk udaranya berhenti. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Atau biasanya sudah terlambat malah. Beberapa lama pasiennya asfiksi. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau sudah cukup, boleh ditutup. Silakan sampai menutup. Baik, terima kasih banyak untuk guru kami Dr. Ahmad Ghazali, spesialis paru konsultan EPSR, atas ilmunya dokter, sangat mencerahkan pada malam hari ini dokter. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dokter dan meminta maaf apabila dari kami ada hal-hal yang